Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Untuk hari ini temanya tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Oke, pertama pengertian permintaan pasar. Permintaan dalam ekonomi adalah kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga sesuai periode tertentu. Dalam analisis permintaan, hanya ada dua faktor yang berpengaruh dalam jumlah barang yang diminta, yaitu harga produk, sedangkan faktor-faktor lain seperti selera pendapatan dan faktor di luar itu dianggap sebagai ceteris paribus atau tidak berubah. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 8. Yang pertama, harga barang itu sendiri, di mana harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Yang kedua, harga barang komplementer atau pelengkap. Barang pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa, misalnya sepeda motor, barang komplementernya bensin. Apabila harga bensin naik, maka cenderung orang untuk membeli sepeda motor akan turun, begitu juga sebaliknya. Lalu ada harga barang substitusi atau pengganti. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih dari barang substitusi tersebut. Yang keempat, selera konsumen. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Misalnya sekarang ini banyak orang yang mencari handphone yang dilengkapi fasilitas musik dan game. Ada juga pendapatan. Apabila pendapatan diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Yang keenam, ada intensitas kebutuhan konsumen, di mana berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. Yang ketujuh, ada jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat. Yang terakhir, ada perkiraan harga di masa depan. Jika konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah yang barang akan dibeli karena akan kekhawatiran barang akan semakin mahal. Selanjutnya kita beralih ke penawaran pasar. Penawaran adalah jumlah antar harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Secara lebih spesifik, penawaran menunjukkan berapa banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Untuk faktor penawaran itu ada 6. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan untuk proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Yang kedua, ada harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Yang ketiga, ada perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Yang keempat, ada harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kelima, ada pajak. Merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Yang terakhir, ada kemajuan teknologi. Sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, Tidak, Bu. yang terakhir, ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan yakni ketika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat barang diminta naik, maka permintaan akan turun. Lalu untuk hukum penawaran, berkebalikan dengan hukum permintaan, yakni saat harga barang meningkat, akan mendorong meningkatnya penawaran harga barang dan jasa. Untuk soal-soalnya ada 5, ini dikerjakan dan untuk file PowerPoint-nya akan Ibu bagikan di grup kelas.
Tolong dikerjakan, batas waktu pengumpulannya hari ini jam 12 malam. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya.